Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari tanah Jawa. Ia pernah menjadi pemimpin dalam pertempuran besar melawan penjajahan Belanda. Dikutip dari laman Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Sewaktu kecil, Pangeran Diponegoro diberi nama Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian berubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Gelar pangeran disematkan kepadanya sewaktu ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono, naik 3 tahta menjadi raja di Kesultanan Mataram. Sementara nama Diponegoro diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasanya yang telah memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Diponegoro melakukan perlawanan lantaran tidak setuju Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Selain itu, petani lokal juga menderita lantaran penyalahgunaan penyewa tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kekecewaan Pangeran Diponegoro mulai memuncak ketika Patih Dondaroja menerima perintah Belanda untuk memasang tonggak rel kereta api di atas makam leluhurnya. Dia pun bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada 20 Juli 1825, pihak istana memerintahkan 2 bupati keraton untuk menangkap Pangeran Diponegoro sebelum peperangan dimulai. Mengetahui kabar itu, Pangeran Diponegoro bersama istri dan pengikutnya berpindah ke Goa Selarong. Peperangan pecah di Tegarejo dan berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dalam peperangan tersebut ada sekitar 15 hingga 19 pangeran. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Meskipun hal ini menjadi kontroversi, pada tahun 1827 Belanda melakukan perlawanan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Satu persatu para pemimpin gugur dalam peperangan tersebut. Pada akhirnya di tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di waktu itu Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Belanda pun menyetujuinya, kemudian menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Manado. 3 tahun berjalan, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke penjara Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Di dalam penjara, Pangeran Diponegoro tidak hanya berdiam diri saja untuk menunggu ajalnya, tetapi dia mulai menyusun 2 naskahnya yang berjudul Sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa. Pangeran Diponegoro berada di penjara hingga akhir hayatnya. Saat meninggal, Pangeran Diponegoro tidak dipulangkan ke kampungnya. Ia dimakamkan di kota Makassar. Beberapa hari terakhir, wacana pemindahan makam Pangeran Diponegoro tersebut tengah ramai diperbincangkan. Hal ini bermula saat Prabowo meminta restu warga Sulawesi Selatan untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halaman. Apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya? Ujar Prabowo saat berbicara di Forum Rakernas XPI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Kamis 13/7/2023. Prabowo menilai hal tersebut adalah salah satu cara untuk menghormati perjuangan para pahlawan. Maka dari itu, Prabowo menilai perlunya untuk memindahkan makam pahlawan ke daerah asalnya, yakni Yogyakarta. Namun niat baik Prabowo itu tidak sesuai dengan wasiat Pangeran Diponegoro. Sebelum wafat, Pangeran Diponegoro meminta dirinya, istri dan anak-anaknya tidak dipulangkan ke tanah Jawa. Hal itu diungkapkan oleh keturunan kelima Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Hamzah Diponegoro. Dia mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro telah memilih Makassar sebagai tempat ia dimakamkan. Beliau ini output
Ibu Pertiwi Nusantara. Jadi sebelum beliau mengembuskan napas terakhir, dia sudah mengamanahkan dirinya, mewakafkan dirinya bersama istri dan anak-anaknya. Sepeninggalan saya nanti tidak usah pulangkan saya ke tanah Jawa, kata Raden Hamzah di pemakaman Pangeran Diponegoro, Makassar, Jumat 14/7/2023. Singkat cerita, beliau tunjuk ini Jalan Diponegoro, titiknya itu area pemakamannya beliau.